Halo saudaraku, di mana saja berada, kita bertemu kembali pada kesempatan ini. Saya berharap dapat menjumpai saudara-saudaraku dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara-saudaraku untuk kita berdiskusi tentang Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2005 yang beberapa waktu belakangan ini eh, hangat diperbincangkan di kalangan publik, di media-media, khususnya media sosial, sangat hangat dibicarakan. Saya beberapa kali ditanya oleh beberapa teman pendapatnya soal peraturan gubernur ini. Saya terus terang tidak berani menyatakan wajar atau patutkah peraturan gubernur ini, karena menurut saya secara hukum kita harus mengkaji lebih dalam, barulah dapat kita menyatakan soal patut atau wajar besaran nilai tunjangan perumahan dan transportasi kepada anggota DPR provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pergub tersebut. Nah, untuk kesempatan ini saya mengajak kita fokus berdiskusi soal tunjangan perumahan bagi anggota DPRD yang kalau tidak salah jumlahnya 23 juta. Nah, tentunya secara hukum peraturan gubernur tersebut harus mengacu kepada peraturan di atasnya yang mengatur tentang hal tersebut, sehingga tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Lex superiore derogat legi inferiore. Jadi hukum yang lebih rendah harus menyesuaikan dengan hukum yang lebih tinggi, tidak boleh bertentangan. Dan aturan di atas Pergub yang mengatur ini adalah tentunya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017. Kemudian ada juga Permendagri 62 tahun 2017 dan Permendagri 13 tahun 2018 tentang hak-hak anggota DPRD, termasuk di dalamnya tunjangan perumahan. Hanya sayang sekali di dalam ketentuan-ketentuan tersebut saya tidak mendapati item yang mengatur soal formula atau rumus apa yang dipakai untuk menetapkan jumlah besaran maksimal daripada tunjangan tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak serta-merta membuat gubernur secara sepihak menetapkan jumlah, karena ada peraturan menteri yang mengatur soal formula ini. Selain ketiga ketentuan tersebut di atas, sehingga mau tidak mau gubernur harus mengacu kepada formula yang ditetapkan dalam peraturan menteri tersebut. Nah, di dalam formula tersebut telah diatur misalnya tentang sewa tanah dan bangunan per tahun, faktor penyesuaian sewa tanah, faktor penyesuaian sewa bangunan, harga satuan bangunan, dan nilai sisa bangunan.
Sehingga didapatlah satu formula, yaitu STB atau sewa tanah dan bangunan sama dengan 3,33%. 3,33% ini adalah faktor penyesuaian sewa tanah dikali LT. LT adalah luas tanah, ditambah 6,64%. Jadi 6,64% inilah faktor penyesuaian sewa bangunan dikali LB atau luas bangunan dikali HS atau harga satuan bangunan dalam keadaan baru dikali NSB atau nilai sisa bangunan. Ini mesti dilakukan untuk mendapatkan hasil nilai maksimal. Nah, jikalau setelah dikaji dan didapatkan hasil sesuai dengan keadaan NTT, ternyata jumlah hasil nilai maksimal daripada tunjangan perumahan sesuai formula ini sama dengan yang ditetapkan oleh gubernur dalam Pergub, maka tentunya Pergub ini secara hukum sah karena telah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan di atasnya. Akan tetapi jikalau didapati bahwa besaran nilai maksimal yang ditetapkan dalam Pergub itu tidak sesuai dengan formula ini, dia lebih tinggi nilainya daripada hasil formula ini, maka mau tidak mau saya berani menyatakan bahwa Pergub ini tidak sah dan perlu direvisi. Nah, ini yang saya maksudkan dengan kajian-kajian mendalam. Seperti awal tadi saya katakan bahwa karena perlu adanya kajian-kajian lebih mendalam, maka saya tidak berani memastikan soal patut atau wajarnya peraturan gubernur tersebut. Hal ini mungkin yang dapat saya sampaikan untuk kita diskusikan bersama. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk kita diskusikan bersama, dapat ditulis di kolom komentar untuk kita dapat mendiskusikannya lebih lanjut. Demikian saudara-saudaraku di mana saja berada, pembahasan kita, diskusi kita pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Salam.